menurut saya teman-teman, semua yang ada di atas panggung bersama Gus Miftah saat kejadian itu perlu juga untuk datang ke Pason Haji untuk meminta maaf langsung. Karena ketawa mereka juga menyakitkan hati, iya, ketika kita melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan subscribe kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di saat kejadian, artinya tuh melecehkan atau merendahkan Ridwan S itu, mata kita juga tertuju kepada seseorang yang ada di sampingnya, yaitu sosok yang berpakai jas dan pakai peci hitam yang tertawa terbahak-bahak. Siapakah orang tersebut ya? Begitu girang gembira di saat melihat saudaranya ya, sesama muslim itu dihina ya, kok malah ikut tertawa sampai segitunya tertawanya, terbahak-bahak ya. Mari kita telusuri siapa sosok yang tertawa terbahak-bahak itu, siapakah gerangan. Begini nasib Usman Ali, pria tertawa keras saat Gus Miftah olok-olok pedagang es teh. Aksi Gus Miftah mengolok-olok pedagang es teh ternyata tak cuma berimbas pada dirinya saja, tapi juga seorang pria yang duduk di samping Gus Miftah saat itu. Dalam video yang beredar, tampak pria tersebut tertawa begitu keras saat Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh. Pria tersebut ternyata adalah Usman Ali Salman, pimpinan pondok pesantren Ponpes Api Al-Huda Nepak, Magelang. Akibat ketawanya yang dinilai merendahkan itulah, kini akun Instagram Ponpes Api Al-Huda Nepak diserang warganet. Berdasarkan pantauan surya.co.id, ratusan komentar pedas disampaikan di kolom komentar. Apalagi setelah Gus Miftah minta maaf kepada penjual es teh tersebut, Usman Ali belum menunjukkan batang hidungnya. Diketahui peristiwa yang viral di media sosial itu terjadi saat acara pengajian yang digelar oleh calon Bupati Magelang Sudaryanto Trijaya di lapangan Suparji, Mungkit, Magelang. Berdasarkan video viral, pria tersebut terlihat tertawa terbahak-bahak saat Gus Miftah menghina penjual es teh. Ia bahkan tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke arah penjual es teh yang diketahui bernama Suharji. Identitas pria itu pun akhirnya dikuliti oleh netizen di media sosial X dan Instagram. Pria itu ternyata bernama Usman Ali Salman. Ia kelahiran tanggal 5 Juli tahun 1974. Bukan orang sembarangan, Usman Ali Salman ternyata adalah pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren Ponpes Api Al-Huda Nepak, Magelang. Bermula ketika Gus Miftah dinilai mempermalukan pedagang Sunaji dalam acara pengajiannya pada tanggal 20 November tahun 2024. Dalam video beredar di media sosial, awalnya Gus Miftah tengah berinteraksi dengan jemaahnya. Kemudian, para jemaah meminta agar Gus Miftah memborong semua dagangan penjual es teh tersebut. Namun, reaksi Gus Miftah justru membuat banyak pihak kecewa. Alih-alih membeli, Gus Miftah justru mengolok-olok penjual es teh itu. Esmu injek okehra, masih, yodidol, GBL asteriska. Esmu masih banyak tidak, masih, dia dijual GBL asteriska, ucap Gus Miftah. Gus Miftah pun tertawa setelah melontarkan ucapan tersebut, lalu diikuti oleh para jemaah. Terlihat beberapa pria yang duduk sejajar dengan Gus Miftah di atas panggung juga ikut tertawa. Sunaji mengaku tersinggung dengan ucapan Gus Miftah yang menghina dirinya saat pengajian di Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu, tanggal 20 November tahun 2024, malam. Bahkan, aksi Gus Miftah itu sampai beredar dan viral di media sosial. Saya tersinggung, wong saya lagi masuk ada suara kayak gitu, ungkap Sunaji, dikutip Surya. Co. ID dari Kompas.com.
Ia kecewa dengan sikap Gus Miftah, yang notabene tokoh agama sekaligus pemilik pondok pesantren Ora Aji di daerah istimewa Yogyakarta. Kendati begitu, Sunaji berusaha melanjutkan kegiatan jualan seperti biasa. Saya tetap berjualan, saya mencari sangu buat pulang, ujarnya. Sebab, ia membutuhkan uang untuk ongkos pulang. Uang itu buat beli bensin 15.000 dan 20.000 saya bawa pulang untuk sangu anak-anak, jelasnya. Sambil mengungkapkan bahwa salah satu anaknya masih berstatus pelajar SMP dan yang lainnya di SD. Sunaji telah berjualan es teh selama lebih kurang setahun setelah beralih dari pekerjaannya sebagai tukang kayu akibat cedera pada tangan kirinya. Jadinya, untuk angkat yang berat-berat tidak kuat. Makanya, saya jualan seperti ini, imbuhnya. Sosok Usman Ali Salman tertawa paling keras saat Gus Miftah olok-olok penjual es teh. Terkuak sosok berjas hitam yang duduk di samping Gus Miftah di acara pengajian yang digelar oleh calon Bupati Magelang Sudaryanto Trijaya di lapangan Suparji, Mungkit, Magelang. Berdasarkan video viral, pria tersebut terlihat tertawa terbahak-bahak saat Gus Miftah menghina penjual es teh. Ia bahkan tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke arah penjual es teh yang diketahui bernama Suharji. Identitas pria itu pun akhirnya dikuliti oleh netizen di media sosial X dan Instagram. Pria itu ternyata bernama Usman Ali Salman. Ia kelahiran tanggal 5 Juli tahun 1974. Bukan orang sembarangan, Usman Ali Salman ternyata adalah pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren, Ponpes, Api Al-Huda Nepak, Magelang. Tak butuh waktu lama, netizen langsung menyerbu akun Instagram pondok pesantren asuhan Usman Ali Salman. Pantauan tribunjakarta.com, kolom komentar akun Instagram Api Al-Huda Nepak dipenuhi ratusan hujatan dari netizen. Mereka menganggap tak sepantasnya pimpinan pondok pesantren tertawa saat melihat seseorang sedang direndahkan di depan banyak orang. Yang jualan es teh insya Allah lebih mulia daripada yang terbahak dan jual agama, adabnya di mana Pak Kiai? Dengan menertawakan si bapak penjual es teh yang dipermalukan di depan umum. Puas Pak, seneng bener ketawa ente bos, mempermalukan saudara seiman di depan banyak orang seperti itu. Apa Islam memperbolehkan seperti itu bos? Gus Miftah memberikan klarifikasi mengenai ucapan yang mengolok-olok penjual es teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini, kata Gus Miftah dikutip Tribun Jakarta dari akun YouTube DH Entertainment News, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu menyampaikan permintaan maaf atas kehilafannya terkait peristiwa yang viral di media sosial. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan, katanya. Gus Miftah mengaku akan meminta maaf secara langsung kepada penjual es teh bernama Surhaji. Ia berharap penjual es teh itu memaafkan ucapannya saat pengajian tersebut. Selain itu, Gus Miftah meminta maaf kepada masyarakat terkait kegaduhan serta merasa terganggu dengan candaannya. Yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan, untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat, katanya. Gus Miftah mengaku telah ditegur Seskap Mayor Teddy Indrawijaya untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Tangis anak penjual es teh lihat ayahnya dihina Gus Miftah saat dagang. Anak penjual es teh menangis melihat ayahnya yang sedang berdagang diolok-olok Gus Miftah. Matanya sampai bengkak. Anak remaja perempuan itu meratapi sang ayah yang tengah memikul dagangan minuman di kepalanya malah dihina Gus Miftah. Hal itu terlihat lewat video Instagram selebgram Clara Sinta yang dikutip tribunjakarta.com, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Oh ternyata ini ya yang pria yang ada di lingkaran merah itu ya, itu ternyata seorang kiai ya di sebuah pondok pesantren ya. Ya sungguh sangat disayangkan ya, seorang kiai tertawa terbahak-bahak ketika sesaat saudaranya itu direcehkan, saudaranya itu diolok-olok ya, sungguh sangat disayangkan ya. Dan ini bukan akhlak yang baik dan bukti yang baik. Kita doakan mudah-mudahan beliau oleh Allah diampuni dan tidak mengulangi lagi. Yang namanya manusia biasa, memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang memperbaiki kesalahannya dan minta maaf. Dan alhamdulillah Gus Miftah ini sudah mendatangi kediaman Pak Surhaji yang diolok-olok itu. Beliau sudah minta maaf. Dan saya sangat setuju dengan yang pendapat di cuplikan video di awal tadi, orang yang lagi umroh itu sebaiknya yang ada di pentas itu, beliau itu sebaiknya minta maaf agar tidak terjadi sesuatu hal di kemudian hari, suatu hal yang tidak kami harapkan. Dan mudah-mudahan setelah ini tidak ada hal-hal lagi dan menjadi pelajaran bagi kita bersama ya.
untuk jangan sampai mengolok-olok atau meremehkan seseorang. Karena kita ingat firman Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling mulia. Entah itu siapa, pedagang es, pedagang sayur, atau bakul arang sekalipun, atau bahkan penjual daladul, artinya baju bekas pun, kalau dia bertakwa kepada Allah maka lebih baik daripada yang lain. Di ukurannya itu adalah takwanya kepada Allah. Di ayat yang sebelumnya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang pertama Allah jadikan umat ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Kemudian inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Itu tidak ada peduli itu apa Gus, apa Gis, Ustadz, Sultan, dan sama saja. Pokoknya yang paling mulia di sisi Allah, yang paling kuat imannya, yang paling takwa kepada Allah adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.